Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Tommy. Di video kali ini nggak usah panjang kali lebar kali tinggi, kita langsung aja karena sudah 2 minggu tidak membuat video karena ya ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kita mau evaluasi soal race karena ya belum sempat shooting juga. Sini langsung aja. Race pertama yang mau kita evaluasi itu race di Indogrosir yang menuju persiapan Open Race Gula Jowo 15 juta. Di Indogrosir yang total hadiah 1,2 itu kebetulan yang unduh eventnya itu tim Ipang dan Friend. Nah, yang notabene aku ada di situ juga. Aku memang 60% nyobain Super 2. Aku nyobain 60% nyobain Super 2. Kita mau lihat seberapa bisa ngepushnya. IC oke, masih bisa. Semakin kencang semakin hilang-hilangan, nggak tahu lagi mau dibikin gimana, terus akhirnya ya tetap main FMA begitu sampai ke babak berapa ya lupa, 5 apa berapa, 5 apa 6 aku lupa. Terus di babak final itu salah satu teman kita Mas Rian itu masuk di perebutan 1 dan 2 dan dapat juara 1. Cuman dan notisnya nih, mobilnya Mas Rian itu di bagian depan kanan itu pas loop itu pasti agak kena dinding trek. Kebetulan di final itu kena tapi nggak keluar, nggak kelontang. Nah, ini nyambung nanti sama kejadian di event 15 juta. Nah, oke, ini next di event yang ini dapat juara 1. Mobil kita simpen, kita cari setting kita copy paste settingannya buat prepare event tanggal yang total hadiah 15 juta itu. Oke, kita ke event 15 juta. Kita sudah well prepare untuk FMA. Super 2 juga kita sudah gimana caranya nyari settingannya, ngepush limitnya sampai berapa, sudah ada gambaran. Nah, di event itu kalau aku sih sama teman-teman strateginya yang penting mobil yang buat andalan itu dicari, jangan capek-capek. Babak kedua sekali, 2 kali, 3 kali bermain, yang penting efektif. Terus nyari babak ketiga keempat sudah pakai mobil yang itu yang buat jadi andalan. Tapi yang namanya ya apa ya, ya usaha itu sudah dilakukan semaksimal mungkin, cuman memang belum jodohnya. Babak pertama dari berapa kupon ya itu ya, 400-an kupon itu kan total event 2 hari, 400-an kupon itu jadi kurang lebih berapa ya, 80 atau berapa aku lupa, pokoknya dari ya hampir 100 lah kayak gitu. Terus babak kedua kurang lebih hampir 100 itu jadi 32 kalau nggak salah. Babak ketiga 32, dari 32 jadi 6. Babak keempat jadi 6, babak kelima jadi 2. Nah, Super 2 sampai babak keempat saja. Karena babak keempat itu masih 6, Super 2 masih bisa 1 kali bermain dan dia bisa masuk di timer 16:01. Itu timer tercepat yang aku bisa pakai Super 2. Dan IC juga lewat seperti itu. Di babak kelima karena 2 kupon ya sudah aku tetap mainnya pakai FMA. Masih ada 2 kupon, aku main 1, Mas Rian main 1. Tapi di babak keempat sebelum babak kelima yang masih 6 kupon punya Mas Rian itu selalu mobilnya itu nyentuh dinding trek dan kelontangnya di situ. Pas habis loop mendarat nyentuh dinding trek itu kelontang.
Nah, mobilku yang tadinya nggak kenapa-kenapa, tahu-tahu akarnya patah habis nabrak box start. Tabletop nabrak box start, akarnya patah. Akar sini. Otomatis aku harus ganti akar, nyari settingan lagi di babak keempat itu. Dan mau dia masuk, akhirnya jadi 2 kupon itu. Ya sudah, kita pede aja. Babak kelima dapat start A. Aku pakai mobil ini. Start A, lap pertama, lap kedua, oke. Nah, di lap kedua apa lap berapa ya? Pokoknya tuh kalau nggak lap pertama, lap kedua itu pas di tabletop mau masuk ke start lagi, itu mobilnya kelontang yang mana aku nggak bisa lihat karena ketutupan. Kayaknya kerekam atau enggak juga nggak tahu. Nanti aku kasih rekamannya kalau ada. Hilang di tabletop, dan ya gimana, karena nggak lihat kelontangnya seperti apa, jadi aku nggak bisa ngasih kesimpulan di situ. Nah, untuk yang punyanya Mas Rian sama, kelontang di tabletop juga, tapi posisinya kalau nggak salah miring. Posisinya miring. Ketutupan juga sih kalau dari kamera aku ada rekamannya. Begitu. Jadi ya walaupun sudah kita well prepare, menyiapin mobil, nyiapin mesin dan lain-lain, kalau di track emang ada kendala seperti akar patah dan lain-lain, ya sudah mau gimana lagi. Karena ya tetap ngaruh, karena sebelumnya mungkin kita pakai akar itu oke, lompatan oke, ganti akar jadi lompatannya nggak karu-karuan juga bisa. Begitu, itu evaluasi race kemarin. Nah, next kayaknya ada event kejurnas di bulan Maret pas puasa di Magelang. Buat kalian yang mau datang atau mau ikut, silahkan kalian bisa baca di flyernya aja ini. Nanti aku upload di postingan community. Oke, kesimpulan buat Super 2 sudah oke, ini sudah bisa sampai babak keempat. Walaupun tidak apa ya, maksudnya tuh tidak bisa di push limit kecil. Di push limit kecil itu untuk penahan IC-nya itu masih belum ketemu yang kombinasi yang pas. Cuman ketika limitnya BTO plus 1 itu masih bisa. Kalau BTO plus 0,5 itu aku belum nemu formulanya. Settingan terbaik masih seperti ini di track yang kemarin loh ya. Nggak tahu kalau track-track yang lainnya nanti bakal seperti apa. Gitu guys. Kemarin ada yang nanya juga, ini kok rollernya selen? Enggak selen, maksudnya tuh ini ada pasangannya. Ini pasangannya di sini. Terus ini ada pasangannya di sini. Begitu. Jadi walaupun mau selen kayak gini, tapi tetap harus ada pasangannya. Itu baru masuk regulasi. Itu next aku bakalan coba Super 2 lagi. Kemarin sudah bisa reguler lah, bisa diandalkan. Walaupun kalah di timer gitu, tapi masih bisa lah. Gitu, walaupun timernya BTO plus 1. Itu buat kalian yang nyoba Super 2, apakah kalian juga menemukan kendala yang sama? Kalian bisa tulis di kolom komen. Ya guys ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Ya, buat kalian semua, semoga kalian makin lucu di lintasan. Jangan lupa kalau mau pesan mobil RTR FMA, gas lah. Nanti ada free decal seperti ini, Ducati 2025. Oke, bye-bye, sampai jumpa.